Kenapa kekaisaran terbesar di Asia, yang pernah menguasai wilayah luas dan penduduk terbanyak di dunia, justru runtuh saat dunia mulai memasuki era modern? Kenapa dinasti Qing yang berkuasa hampir 300 tahun dan membawa Cina ke puncak, kejayaannya akhirnya jatuh bukan karena satu perang besar, tapi karena rangkaian krisis yang datang dari dalam dan luar sekaligus? Dan yang lebih mengejutkan, kenapa kekaisaran ini bukan didirikan oleh orang Han, melainkan oleh bangsa asing bernama Manchu, namun justru mampu bertahan jauh lebih lama dibanding dinasti asing sebelumnya. Di awal kekuasaannya, dinasti Qing berhasil menstabilkan negara, memperluas wilayah hingga ke Tibet, Xinjiang, dan Mongolia, serta menjadikan Cina salah satu kekuatan terbesar di dunia. Kota-kota berkembang, populasi meningkat, dan sistem pemerintahan berjalan rapi. Tapi perlahan, semua itu berubah. Dari kekaisaran yang kuat, Qing berubah menjadi negara yang dipaksa membuka pelabuhan oleh bangsa Barat, dari penguasa Asia menjadi pihak yang kalah dalam perang melawan negara yang dulu dianggap kecil. Dari simbol stabilitas menjadi pusat pemberontakan terbesar dalam sejarah manusia. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dinasti Qing runtuh karena tekanan Barat, atau justru karena kesalahan internal yang dibiarkan terlalu lama? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan lengkap dinasti Qing dari runtuhnya dinasti Ming, bangkitnya bangsa Manchu, perebutan kekuasaan di Beijing, masa kejayaan di bawah kaisar besar, hingga kehancuran yang mengakhiri sistem kekaisaran Cina selama ribuan tahun. Bukan sekadar cerita sejarah, tapi juga rangkaian keputusan, konflik, dan kesalahan yang perlahan membentuk akhir dari sebuah peradaban besar. Semua cerita ini tidak dimulai dari kekuatan. Semua dimulai dari sebuah kekaisaran yang perlahan runtuh dari dalam. Pada awal abad ke-17, Cina masih berada di bawah kekuasaan dinasti Ming, sebuah dinasti yang pernah membawa stabilitas dan kemakmuran selama ratusan tahun. Kota-kota besar berkembang, perdagangan berjalan aktif, dan birokrasi pemerintahan dikenal sebagai salah satu yang paling terorganisir di dunia. Namun di balik semua kemegahan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Fondasi kekuasaan Ming mulai retak dari dalam. Masalah pertama muncul dari dalam istana sendiri. Korupsi merajalela di kalangan pejabat tinggi. Jabatan sering diperjualbelikan. Keputusan politik tidak lagi didasarkan pada kepentingan negara, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Sistem birokrasi yang dulu menjadi kekuatan utama justru berubah menjadi beban. Pajak terus dinaikkan untuk menutup kebutuhan negara yang semakin besar, terutama untuk membiayai pertahanan militer dan proyek-proyek besar. Beban ini paling terasa di kalangan petani, yang menjadi tulang punggung ekonomi Ming. Di saat yang sama, kondisi alam tidak berpihak. Serangkaian bencana melanda berbagai wilayah Cina. Banjir besar, kekeringan panjang, dan gagal panen terjadi berulang kali. Sungai Kuning meluap, menghancurkan ladang dan permukiman. Kelaparan meluas, rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi kehidupan mereka. Dalam kondisi seperti ini, ketidakpuasan tidak lagi bisa dikendalikan. Kelompok-kelompok pemberontak mulai muncul di berbagai daerah. Salah satu tokoh yang paling menonjol adalah Li Zicheng, seorang mantan petani yang bertransformasi menjadi pemimpin pemberontakan besar. Dengan memanfaatkan penderitaan rakyat, Li Zicheng berhasil mengumpulkan dukungan luas. Gerakan ini bukan sekadar aksi kekerasan, tetapi simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap gagal. Pada tahun 1644, situasi mencapai titik puncak. Pasukan Li Zicheng berhasil menembus pertahanan dan memasuki Beijing, ibu kota dinasti Ming. Kekuasaan pusat runtuh dengan cepat. Kaisar terakhir Ming, dalam kondisi putus asa, memilih mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Ming secara resmi. Namun kejatuhan Ming bukan akhir dari kekacauan. Justru sebaliknya, Cina masuk ke dalam fase yang lebih tidak stabil. Kekuasaan kosong. Tidak ada otoritas tunggal yang benar-benar kuat. Wilayah-wilayah mulai bergerak sendiri. Di tengah situasi ini, muncul satu keputusan yang akan mengubah arah sejarah secara drastis. Seorang jenderal Ming bernama Wu Sangui yang bertugas menjaga perbatasan utara di Shanhai Pass menghadapi dilema besar. Di satu sisi, pasukan pemberontak Li Zicheng sudah menguasai Beijing. Di sisi lain, ancaman dari luar, yaitu bangsa Manchu, terus mendekat. Wu Sangui dihadapkan pada pilihan sulit, melawan sendirian dengan risiko kalah, atau mencari bantuan dari luar. Keputusan yang diambil menjadi salah satu langkah paling kontroversial dalam sejarah Cina. Gerbang Shanhai Pass dibuka, memberi jalan bagi pasukan Manchu untuk masuk ke wilayah China. Fakta penting yang sering disalahpahami. Dinasti Ming tidak jatuh langsung karena serangan Manchu, tetapi karena runtuh dari dalam akibat pemberontakan. Bangsa Manchu masuk ketika kekuasaan sudah kosong dan sistem sudah hancur. Begitu masuk,
Pasukan Manchu bergerak cepat. Dengan disiplin militer yang tinggi dan organisasi yang kuat, mereka berhasil mengalahkan pasukan Li Zicheng dalam waktu relatif singkat. Beijing direbut kembali, tetapi bukan oleh sisa kekuatan Mingme, melainkan oleh kekuatan baru dari utara. Di titik ini, Cina tidak lagi berada di tangan dinasti lama dan belum sepenuhnya berada di bawah dinasti baru. Ini adalah fase transisi yang penuh ketidakpastian. Wu Sangui, yang awalnya berharap memulihkan kekuasaan Ming dengan bantuan Manchu, justru membuka jalan bagi berdirinya kekuasaan baru. Keputusan ini menjadi contoh klasik bagaimana langkah jangka pendek bisa menghasilkan konsekuensi jangka panjang yang tidak terduga. Sementara itu, bangsa Manchu tidak datang sebagai tamu sementara. Kekuatan ini sudah dipersiapkan selama puluhan tahun. Struktur militer rapi, kepemimpinan kuat, dan ambisi jelas. Ketika kesempatan terbuka, langkah yang diambil bukan sekadar membantu, tetapi mengambil alih. Dalam waktu singkat, pusat kekuasaan China berpindah tangan. Peristiwa tahun 1644 bukan hanya pergantian dinasti. Ini adalah titik balik sejarah besar. Ketika Cina kembali berada di bawah kekuasaan bangsa asing, setelah sebelumnya pernah mengalami hal serupa di masa dinasti Yuan. Namun, ada satu perbedaan penting. Bangsa Manchu tidak hanya ingin menaklukkan, bangsa Manchu datang dengan rencana untuk memerintah. Dan dari sinilah, cerita dinasti Qing benar-benar dimulai. Sebelum dikenal sebagai penguasa China, bangsa Manchu hanyalah salah satu kelompok yang hidup di wilayah utara, tepatnya di kawasan yang kini dikenal sebagai Manchuria. Lingkungan tempat mereka tinggal tidak mudah. Musim dingin panjang, sumber daya terbatas, dan konflik antar suku menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun kondisi keras ini justru membentuk karakter yang sangat berbeda dibanding masyarakat agraris di Cina. Bangsa Manchu terbiasa hidup disiplin, mengandalkan kemampuan berburu, berkuda, dan bertempur. Struktur sosial sederhana, tetapi solidaritas kuat. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di pinggiran pengaruh kekaisaran Cina. Kadang berkonflik, kadang berdagang, tetapi jarang dianggap sebagai ancaman besar. Persepsi ini berubah ketika muncul seorang pemimpin yang mampu menyatukan berbagai suku menjadi satu kekuatan. Nama itu adalah Nurhaci. Nurhaci bukan hanya pemimpin suku biasa. Sosok ini memiliki visi yang jauh melampaui lingkungan asalnya. Tujuan utama bukan sekadar bertahan hidup, tetapi membangun kekuatan yang mampu menantang kekaisaran besar di selatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyatukan suku-suku Jurchen yang sebelumnya terpecah. Proses ini tidak mudah. Perang, aliansi, dan negosiasi berlangsung bertahun-tahun. Namun hasilnya jelas. Kekuatan yang sebelumnya tersebar kini terpusat. Salah satu inovasi terbesar Nurhaci adalah menciptakan sistem militer yang dikenal sebagai Eight Banners atau 8 panji. Sistem ini bukan sekadar pembagian pasukan, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan politik. Setiap panji berfungsi sebagai unit militer sekaligus komunitas yang saling terikat. Dengan sistem ini, kontrol menjadi lebih efektif, loyalitas meningkat. Mobilisasi pasukan bisa dilakukan dengan cepat. Ini menjadi pondasi utama kekuatan Manchu di masa depan. Fakta menarik. Sistem 8 panji memungkinkan satu kelompok kecil mengontrol wilayah yang jauh lebih besar. Ini bukan soal jumlah, tetapi organisasi. Pada tahun 1616, Nurhaci mendeklarasikan berdirinya negara baru bernama Jin, akhir atau letter Jin. Nama ini sengaja dipilih untuk menghubungkan kekuatan baru dengan dinasti Jin sebelumnya yang pernah menguasai Cina Utara. Ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga strategi legitimasi. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Setelah Nurhaci meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh Hong Taiji, tokoh yang membawa perubahan besar dalam arah kekuasaan. Jika Nurhaci dikenal sebagai pemersatu dan panglima perang, Hong Taiji dikenal sebagai arsitek negara. Hong Taiji memahami bahwa untuk menaklukkan China, kekuatan militer saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem pemerintahan yang mampu mengelola wilayah luas dan populasi besar. Langkah pertama yang diambil adalah memperluas basis kekuasaan. Tidak hanya mengandalkan bangsa Manchu, tetapi juga merekrut etnis Han dan Mongol ke dalam struktur pemerintahan dan militer. Pendekatan ini membuat kekuatan Manchu menjadi lebih inklusif dan fleksibel. Langkah kedua adalah mengadopsi elemen budaya dan administrasi Cina. Sistem birokrasi, struktur pemerintahan, dan praktik administrasi mulai diintegrasikan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi adaptasi. Pada tahun 1636, Hong Taiji mengganti nama negara dari Jin menjadi dinasti Qing. Nama ini memiliki makna simbolik yang dalam. Dalam filosofi Cina,
Qing sering dikaitkan dengan elemen air yang melambangkan kekuatan yang mampu mengalahkan api, simbol dari dinasti Ming. Perubahan nama ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah deklarasi bahwa kekuatan Manchu siap mengambil alih posisi sebagai penguasa Cina. Di saat yang sama, tekanan terhadap wilayah perbatasan Ming semakin meningkat. Serangan demi serangan dilakukan untuk menguji pertahanan lawan. Jalur logistik dipelajari, kelemahan sistem Ming dianalisis. Berbeda dengan banyak kekuatan lain, Manchu tidak terburu-buru menyerang pusat kekuasaan. Strategi yang digunakan bersifat bertahap. Wilayah pinggiran dikuasai lebih dulu. Aliansi dibangun dengan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap Ming. Fakta penting lainnya, banyak elit Han di wilayah utara mulai beralih mendukung Manchu. Bukan karena kesamaan etnis, tetapi karena melihat peluang stabilitas dan kekuasaan baru. Ini menunjukkan bahwa faktor politik sering lebih menentukan dibanding identitas. Ketika dinasti Ming mulai runtuh akibat pemberontakan internal, Manchu sudah berada dalam posisi siap. Struktur negara sudah terbentuk. Militer sudah terorganisir. Strategi sudah matang. Masuknya pasukan Manchu ke Cina pada tahun 1644 bukan tindakan spontan. Ini adalah hasil dari puluhan tahun persiapan yang sistematis. Keunggulan utama Manchu terletak pada kombinasi unik, disiplin militer khas bangsa stepa, ditambah kemampuan adaptasi terhadap sistem Cina. Banyak kekuatan asing gagal karena menolak beradaptasi. Manchu justru mengambil pendekatan sebaliknya. Budaya Cina tidak dihancurkan, tetapi digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Namun keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Menjadi penakluk adalah satu hal. Menjadi penguasa atas jutaan penduduk dengan budaya berbeda adalah hal yang jauh lebih kompleks. Dan tantangan inilah yang akan menentukan apakah dinasti Qing hanya akan menjadi kekuatan sementara atau benar-benar menjadi kekaisaran besar yang bertahan lama. Jawaban atas pertanyaan ini mulai terlihat pada tahun yang paling menentukan dalam sejarah Cina, ke 1644, saat kekuasaan runtuh, saat gerbang dibuka, dan saat bangsa Manchu melangkah masuk ke jantung kekaisaran. Tahun 1644 bukan sekadar angka dalam catatan sejarah. Tahun ini adalah titik balik yang menentukan arah masa depan Cina. Dalam waktu yang relatif singkat, kekuasaan berganti tangan, sistem lama runtuh, dan kekuatan baru mengambil alih kendali. Semua bermula dari satu fakta sederhana: kekosongan kekuasaan. Setelah pasukan pemberontak yang dipimpin Li Zicheng berhasil merebut Beijing, dinasti Ming secara de facto sudah tidak lagi berfungsi sebagai pemerintahan pusat, istana jatuh, kaisar terakhir meninggal. Struktur birokrasi runtuh. Yang tersisa hanyalah wilayah-wilayah yang bergerak sendiri tanpa koordinasi. Namun Li Zicheng bukan penguasa yang stabil. Meskipun berhasil merebut ibu kota, kekuatan yang dimiliki belum cukup untuk mengendalikan seluruh Cina. Banyak pejabat lama tidak loyal. Sistem administrasi belum terbentuk. Dukungan rakyat mulai goyah karena kebijakan yang tidak konsisten. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat rentan. Di luar Beijing, seorang jenderal Ming bernama Wu Sangui sedang menghadapi dilema besar di wilayah Shanhai Pass, titik strategis yang menjadi gerbang antara wilayah China dan Manchuria. Wu Sangui adalah salah satu komandan militer paling berpengalaman pada masa itu, dengan pasukan yang masih relatif utuh dibanding wilayah lain. Di satu sisi, kekuasaan Ming sudah runtuh. Di sisi lain, pasukan Li Zicheng mulai mendekat ke wilayah pertahanan. Sementara dari utara, kekuatan Manchu terus menunggu momentum. Pilihan yang dihadapi tidak sederhana. Jika melawan Li Zicheng sendirian, peluang menang sangat kecil. Jika menyerah, masa depan tidak pasti. Jika mencari bantuan, risiko kehilangan kendali menjadi sangat besar. Keputusan akhirnya diambil. Wu Sangui membuka gerbang Shanhai Pass dan mengizinkan pasukan Manchu masuk ke wilayah Cina. Langkah ini sering dianggap sebagai pengkhianatan. Tetapi dalam konteks saat itu, keputusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pilihan strategis dalam kondisi terdesak. Yang mungkin tidak sepenuhnya diperkirakan adalah konsekuensinya. Pasukan Manchu yang dipimpin oleh elit militer Qing bergerak cepat setelah memasuki wilayah Cina. Pertempuran melawan pasukan Li Zicheng terjadi dalam waktu singkat. Disiplin dan organisasi militer Manchu memberikan keunggulan yang signifikan. Pasukan pemberontak berhasil dikalahkan. Li Zicheng terpaksa mundur dari Beijing. Dan kekuasaan di ibu kota kembali kosong, tetapi hanya untuk sesaat. Kali ini, yang mengisi kekosongan bukan lagi dinasti Ming, dan bukan pula pemberontak. Kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Qing. Masuknya Manchu ke Beijing bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah awal dari konsolidasi kekuasaan yang terencana. Simbol-simbol kekaisaran mulai diambil alih. Struktur pemerintahan dibentuk kembali. Elit-elit baru ditempatkan di posisi strategis. Fakta menarik.
Banyak pejabat Han memilih bekerja sama dengan Qing dibanding melanjutkan perlawanan. Alasannya sederhana, stabilitas lebih penting daripada loyalitas terhadap dinasti yang sudah runtuh. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah, pragmatisme sering mengalahkan idealisme. Namun proses penguasaan Cina tidak langsung selesai. Wilayah selatan masih menjadi basis loyalis Ming. Perlawanan terus berlangsung dalam berbagai bentuk, dari perang terbuka hingga gerakan bawah tanah. Dinasti Qing harus menghadapi tantangan besar untuk benar-benar menguasai seluruh wilayah. Tokoh-tokoh penting mulai muncul dalam fase ini. Wu Sangui, yang awalnya membuka jalan bagi Qing, kemudian menjadi bagian dari struktur kekuasaan baru. Di sisi lain, sisa-sisa kekuatan Ming berusaha bertahan dengan membentuk pemerintahan alternatif di selatan. Perang berlanjut selama beberapa dekade. Dinasti Qing menggunakan kombinasi strategi militer dan politik. Wilayah yang melawan ditaklukkan dengan kekuatan. Wilayah yang bersedia tunduk diberi ruang dalam sistem pemerintahan. Pendekatan ini mempercepat proses integrasi. Salah satu kebijakan paling simbolik adalah penerapan gaya rambut antrian atau Qiu. Semua pria Han diwajibkan mencukur bagian depan kepala dan memanjangkan rambut di belakang sesuai tradisi Manchu. Kebijakan ini bukan sekadar aturan penampilan, tetapi simbol penundukan. Penolakan terhadap aturan ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Fakta penting, kebijakan seperti ini sering memicu perlawanan, tetapi juga efektif sebagai alat kontrol. Dengan satu aturan sederhana, pemerintah bisa mengidentifikasi siapa yang patuh dan siapa yang menolak. Seiring waktu, dinasti Qing berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di sebagian besar wilayah Cina. Perlawanan memang masih ada, tetapi semakin terfragmentasi. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas. Dinasti Qing bukan sekadar kekuatan asing yang datang dan pergi. Dinasti Qing mulai bertransformasi menjadi penguasa sah Cina, dengan sistem pemerintahan yang terus disesuaikan. Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga kemampuan membaca situasi, memanfaatkan konflik internal, membangun aliansi, dan mengadopsi sistem yang sudah ada. Namun, keberhasilan awal ini hanyalah permulaan. Menaklukkan Cina adalah satu hal. Menjaga stabilitas dalam jangka panjang adalah tantangan yang jauh lebih besar. Dan tantangan itu akan dijawab pada masa para kaisar besar yang membawa dinasti Qing ke puncak kejayaannya. Dari kekacauan tahun 1644, lahirlah sebuah kekaisaran baru yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Setelah melewati fase penaklukan dan konsolidasi yang panjang, dinasti Qing memasuki periode yang sering disebut sebagai masa keemasan. Ini adalah fase ketika kekuasaan tidak hanya stabil, tetapi juga mencapai puncaknya dalam hampir semua aspek: politik, ekonomi, militer, dan wilayah. Periode ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Fondasinya dibangun oleh serangkaian pemimpin kuat yang memahami satu hal penting untuk memerintah Cina. Kekuatan militer saja tidak cukup. Dibutuhkan stabilitas internal, legitimasi budaya, dan sistem administrasi yang efektif. Tokoh pertama yang memainkan peran besar dalam fase ini adalah Kaisar Kangxi. Kangxi naik tahta dalam usia muda, tetapi segera menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin. Salah satu tantangan terbesar pada masa awal pemerintahannya adalah pemberontakan internal yang dikenal sebagai pemberontakan tiga feodatori. Pemberontakan ini dipimpin oleh tiga panglima yang sebelumnya membantu dinasti Qing, termasuk Wu Sangui. Ketika kekuasaan pusat mencoba memperkuat kontrol, para panglima ini memberontak untuk mempertahankan kekuasaan regional. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi ujian besar bagi stabilitas dinasti Qing. Kangxi merespons dengan strategi yang terukur. Pasukan dikonsolidasikan, logistik diperkuat, dan pemberontakan ditangani secara sistematis. Pada akhirnya, Qing berhasil mengalahkan para pemberontak, menghapus ancaman besar terhadap kekuasaan pusat. Kemenangan ini bukan hanya soal militer, tetapi juga simbol bahwa dinasti Qing mampu mengendalikan wilayah luas dengan efektif. Setelah stabilitas internal tercapai, Kangxi mulai memperluas pengaruh ke wilayah luar. Taiwan, yang sebelumnya berada di luar kontrol langsung, berhasil dimasukkan ke dalam kekuasaan Qing. Hubungan dengan Mongolia dan Tibet juga diperkuat, baik melalui diplomasi maupun kekuatan militer. Fakta menarik, pada masa Kangxi, dinasti Qing mulai berinteraksi dengan bangsa Eropa, termasuk misionaris Jesuit. Beberapa di antaranya bahkan diundang ke istana sebagai penasihat dalam bidang astronomi dan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa pada fase awal, Qing cukup terbuka terhadap pengetahuan luar. Setelah Kangxi, kekuasaan dilanjutkan oleh Kaisar Yongzheng. Berbeda dengan pendahulunya, Yongzheng dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada reformasi internal. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah korupsi di kalangan pejabat. Sistem pajak tidak efisien,
dan banyak dana negara bocor di tingkat lokal. Yongzheng mengambil langkah tegas. Sistem administrasi diperbaiki, pengawasan diperketat, dan pejabat yang terbukti korup dihukum tanpa kompromi. Reformasi ini mungkin tidak terlihat dramatis, tetapi dampaknya sangat besar dalam memperkuat fondasi negara. Efisiensi birokrasi meningkat, pendapatan negara lebih stabil. Ini menjadi dasar bagi ekspansi dan kemakmuran pada periode berikutnya. Puncak kejayaan dinasti Qing terjadi pada masa Kaisar Qianlong. Di bawah kepemimpinan Qianlong, wilayah kekaisaran mencapai ukuran terbesar dalam sejarah Cina. Ekspansi dilakukan ke wilayah barat hingga Xinjiang, ke utara hingga Mongolia, dan pengaruh diperluas ke Tibet. China pada masa ini bukan hanya negara besar, tetapi salah satu kekuatan dominan di dunia. Ekonomi berkembang pesat, pertanian mengalami peningkatan produksi, populasi meningkat drastis, bahkan mencapai ratusan juta. Kota-kota besar menjadi pusat perdagangan yang ramai, barang-barang China seperti porselen, teh dan sutra menjadi komoditas utama dalam perdagangan internasional. Permintaan dari Eropa meningkat tajam. Namun menariknya, dinasti Qing tidak terlalu bergantung pada impor. Sistem ekonomi relatif mandiri. Fakta penting, pada masa Qianlong, Cina menganggap diri sebagai pusat dunia. Banyak permintaan diplomatik dari negara asing ditolak atau dipandang sebagai bentuk penghormatan, bukan hubungan setara. Pandangan ini dikenal sebagai Sinocentrism. Di sisi budaya, dinasti Qing juga mengalami perkembangan besar. Seni, sastra dan arsitektur berkembang pesat. Proyek besar seperti ensiklopedia kekaisaran disusun, warisan budaya Cina semakin diperkaya. Namun di balik semua kemegahan ini, ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul. Populasi yang meningkat pesat mulai menekan sumber daya. Lahan pertanian tidak bertambah secepat jumlah penduduk. Ketimpangan mulai terlihat, meskipun belum menjadi krisis besar. Selain itu, sikap terhadap dunia luar mulai berubah. Keterbukaan pada masa Kangxi perlahan digantikan oleh sikap lebih tertutup pada masa akhir Qianlong. Hubungan dengan Barat menjadi lebih terbatas. Salah satu peristiwa penting adalah penolakan terhadap misi diplomatik Inggris yang dipimpin oleh Lord Macartney. Permintaan untuk membuka perdagangan lebih luas ditolak. Keputusan ini tampak sepele saat itu, tetapi di masa depan akan menjadi salah satu faktor konflik besar. Dinasti Qing pada titik ini berada di puncak kejayaan, tetapi juga mulai menunjukkan gejala stagnasi. Sejarah sering menunjukkan pola yang sama. Ketika sebuah kekaisaran mencapai puncak, tantangan berikutnya bukan lagi penaklukan, tetapi kemampuan beradaptasi. Dinasti Qing berhasil membangun stabilitas dan kekuatan besar. Namun dunia di luar mulai berubah lebih cepat. Revolusi industri di barat mulai mengubah keseimbangan kekuatan global. Dan ketika perubahan itu akhirnya mencapai Cina, dinasti Qing akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat dibanding perang atau pemberontakan internal. Dari puncak kejayaan, perjalanan kini bergerak menuju fase yang lebih sulit. Ketika kekuatan besar harus menghadapi dunia baru yang tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama. Setelah mencapai puncak kejayaan pada masa Kaisar Qianlong, dinasti Qing perlahan memasuki fase yang jauh lebih sulit. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi bergerak perlahan, hampir tidak terasa di awal. Namun ketika dampaknya mulai terlihat, kondisi sudah terlalu kompleks untuk diperbaiki dengan cepat. Masalah pertama muncul dari dalam. Tekanan populasi yang tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi. Jumlah penduduk meningkat sangat cepat, sementara lahan pertanian tidak berkembang sebanding. Kebutuhan terus bertambah, tetapi produksi tidak mampu mengejar. Banyak petani mulai kehilangan stabilitas ekonomi. Ketimpangan sosial perlahan muncul dan semakin terasa di berbagai wilayah. Di sisi lain, birokrasi yang sebelumnya menjadi kekuatan utama mulai kehilangan efektivitas. Korupsi kembali menyebar di tingkat pemerintahan. Sistem pajak tetap berjalan, tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ketika tekanan ekonomi meningkat, kepercayaan terhadap pemerintah mulai menurun. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya negara beradaptasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dinasti Qing mulai menunjukkan gejala stagnasi. Sistem lama tetap dipertahankan, sementara dunia di luar berubah sangat cepat. Ancaman terbesar datang dari Barat. Inggris sebagai kekuatan industri membutuhkan pasar baru. Cina dengan jumlah penduduk besar dan potensi ekonomi tinggi menjadi target utama. Namun hubungan perdagangan tidak seimbang. Cina lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Untuk mengatasi hal ini, Inggris mulai memasukkan opium ke dalam pasar Cina secara masif. Dampaknya sangat cepat dan merusak. Kecanduan menyebar luas, tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga di kalangan pejabat. Produktivitas menurun, ekonomi terganggu, dan stabilitas sosial melemah. Ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi ancaman terhadap struktur negara. Pemerintah Qing akhirnya
bertindak. Tokoh penting dalam fase ini adalah Lin Zexu, pejabat yang dikenal tegas dan berani. Tindakan yang diambil sangat langsung, menyita dan menghancurkan opium dalam jumlah besar di pelabuhan perdagangan. Langkah ini memicu konflik terbuka dengan Inggris. Pada tahun 1839, pecahlah Perang Opium. Perang ini menjadi titik yang sangat menentukan. Dinasti Qing menghadapi kenyataan baru. Kekuatan militer tradisional tidak lagi cukup. Inggris menggunakan kapal perang modern, senjata canggih, dan strategi perang yang jauh lebih maju. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Dalam waktu relatif singkat, dinasti Qing mengalami kekalahan. Pada tahun 1842, Cina dipaksa menandatangani perjanjian yang sangat merugikan. Pelabuhan dibuka, wilayah diserahkan, dan kontrol terhadap perdagangan mulai hilang. Peristiwa ini menandai awal melemahnya kedaulatan dinasti Qing. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Di dalam negeri, ketidakpuasan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak dalam bentuk pemberontakan besar. Pemberontakan Taiping dipimpin oleh Hong Xiuquan. Gerakan ini membawa visi perubahan besar. Dalam waktu singkat, pasukan Taiping berhasil menguasai wilayah luas di selatan Cina, termasuk kota strategis Nanjing yang dijadikan pusat kekuasaan. Konflik ini berlangsung lebih dari 1 dekade. Skala kehancuran sangat besar. Jutaan korban berjatuhan akibat perang, kelaparan, dan kehancuran ekonomi. Struktur sosial hancur, dan banyak wilayah kehilangan fungsi pemerintahan. Dinasti Qing akhirnya berhasil mengalahkan pemberontakan ini, tetapi dalam kondisi yang sangat melemah. Ekonomi rusak, infrastruktur hancur, kepercayaan rakyat semakin menurun. Belum sempat pulih, ancaman baru muncul dari Asia. Jepang, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kekuatan besar, mengalami modernisasi cepat. Dalam waktu singkat, Jepang membangun militer modern dan sistem negara yang efisien. Konflik antara Cina dan Jepang akhirnya terjadi. Pada tahun 1894, pecah perang Sino-Jepang pertama. Hasilnya menjadi kejutan besar. Cina mengalami kekalahan telak. Wilayah penting seperti Taiwan jatuh dan pengaruh di Korea hilang. Peristiwa ini menjadi simbol jelas bahwa dinasti Qing tertinggal jauh dalam perubahan global. Fakta yang tidak bisa diabaikan. Negara yang dulu dianggap lebih kecil justru mampu mengalahkan kekaisaran besar karena lebih cepat beradaptasi. Di tengah tekanan ini, muncul lagi gerakan perlawanan dari dalam. Pemberontakan Boxer. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi asing dan perubahan sosial. Banyak masyarakat bergabung karena merasa terancam oleh pengaruh luar. Namun gerakan ini tidak terorganisir dengan baik. Kekuatan Barat merespons dengan membentuk aliansi internasional. Pasukan gabungan menyerang Beijing dan berhasil mengalahkan kekuatan Qing. Akibatnya, Cina kembali dipaksa menerima perjanjian yang semakin merugikan, termasuk kewajiban membayar ganti rugi besar. Pada fase ini, kekuasaan banyak dipengaruhi oleh permaisuri Cixi. Beberapa upaya reformasi memang dilakukan, tetapi berjalan lambat dan tidak menyentuh akar masalah. Modernisasi yang dibutuhkan tidak terjadi secara menyeluruh. Yang terjadi bukan satu krisis tunggal, melainkan rantai krisis yang saling terhubung dan saling memperkuat. Kekalahan dari luar melemahkan ekonomi. Ekonomi lemah memicu pemberontakan. Pemberontakan merusak stabilitas. Stabilitas yang lemah membuka jalan bagi tekanan asing. Siklus ini terus berulang tanpa solusi yang tuntas. Memasuki awal abad ke-20, dinasti Qing masih berdiri, tetapi hanya secara formal. Kekuasaan pusat melemah, wilayah mulai sulit dikendalikan, dan kepercayaan rakyat hampir hilang sepenuhnya. Pada titik ini, arah sejarah sudah tidak bisa dibalik. Dinasti Qing tidak lagi berada dalam fase mempertahankan kekuasaan, melainkan sedang menunggu momen kejatuhan. Dan kejatuhan itu akan datang melalui satu peristiwa besar yang mengakhiri seluruh sistem kekaisaran di Cina. Memasuki awal abad ke-20, dinasti Qing masih berdiri sebagai simbol kekuasaan, tetapi fondasinya sudah rapuh. Struktur pemerintahan tidak lagi solid. Wilayah-wilayah mulai bergerak sendiri. Dan yang paling penting, kepercayaan rakyat hampir hilang sepenuhnya. Ini adalah fase paling kritis dalam sejarah sebuah negara. Ketika kekuasaan masih ada secara formal, tetapi sudah tidak memiliki kekuatan nyata. Tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan. Dari luar, kekuatan Barat terus menekan melalui ekonomi, militer, dan diplomasi. Dari dalam, masyarakat semakin tidak puas dengan kondisi yang tidak berubah. Reformasi yang dilakukan pemerintah Qing terasa setengah hati dan terlambat. Dalam situasi seperti ini, muncul satu kesadaran baru di kalangan masyarakat, bahwa masalahnya bukan sekadar kebijakan, tetapi sistem itu sendiri. Disinilah peran tokoh seperti Sun Yat-sen menjadi sangat penting.
Sun Yat-sen bukan berasal dari elit istana. Pemikiran yang dibawa justru lahir dari pengamatan terhadap kegagalan sistem lama. Gagasan utama yang diperjuangkan adalah mengganti sistem kekaisaran dengan sistem republik. Konsep ini pada masa itu bukan hal sederhana. Selama ribuan tahun, Cina dipimpin oleh kaisar. Kekuasaan dianggap sebagai mandat langit yang tidak bisa diganggu. Namun kondisi dinasti Qing membuktikan bahwa sistem tersebut tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Gagasan perubahan mulai menyebar, kelompok intelektual, militer, dan masyarakat mulai melihat bahwa satu-satunya jalan keluar adalah perubahan total. Ketidakpuasan yang sebelumnya tersebar kini mulai memiliki arah yang sama. Momentum itu akhirnya datang pada tahun ke-1911. Peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Xinhai dimulai dari satu titik, tetapi dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah. Banyak daerah menyatakan lepas dari kekuasaan Qing. Gelombang ini tidak bisa dihentikan karena didorong oleh akumulasi masalah yang sudah berlangsung lama. Dinasti Qing tidak memiliki cukup kekuatan untuk merespons. Militer tidak lagi solid. Elit politik terpecah. Dukungan rakyat hampir tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan kekuasaan menjadi hampir mustahil. Akhirnya, keputusan besar diambil. Pada tahun 1912, Kaisar terakhir, Puyi, secara resmi turun tahta. Dengan peristiwa ini, berakhirlah sistem kekaisaran di Cina yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Peristiwa ini bukan hanya pergantian pemerintahan, ini adalah perubahan sistem secara total. Cina memasuki era baru sebagai republik, meninggalkan model kekuasaan lama yang sudah tidak relevan. Namun yang paling penting bukan hanya bagaimana dinasti Qing runtuh, tetapi apa yang bisa dipelajari dari proses tersebut. Pelajaran pertama, kekuasaan yang besar tidak menjamin keberlanjutan. Dinasti Qing pernah menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Wilayah luas, populasi besar, dan sumber daya melimpah. Namun semua itu tidak cukup ketika sistem tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pelajaran kedua, kegagalan membaca perubahan adalah awal dari kemunduran. Dunia berubah sangat cepat, terutama setelah revolusi industri di barat. Teknologi, militer, dan ekonomi berkembang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dinasti Qing tidak merespons perubahan ini dengan cepat. Akibatnya, jarak dengan negara lain semakin jauh. Pelajaran ketiga, krisis internal adalah ancaman paling serius. Tekanan dari luar memang besar, tetapi yang membuat dinasti Qing benar-benar runtuh adalah masalah dari dalam. Korupsi, ketimpangan, dan lemahnya pemerintahan menciptakan kondisi yang tidak stabil. Ketika masalah internal tidak diselesaikan, ancaman luar menjadi jauh lebih berbahaya. Pelajaran keempat, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama kekuasaan. Dinasti Qing tidak runtuh dalam satu peristiwa, tetapi melalui proses panjang, hilangnya kepercayaan. Ketika rakyat tidak lagi percaya, sistem sebesar apapun akan kehilangan kekuatannya. Pelajaran kelima, modernisasi bukan ancaman, tetapi kebutuhan. Penolakan terhadap perubahan justru mempercepat kemunduran. Negara yang mampu beradaptasi akan bertahan. Negara yang bertahan dengan cara lama akan tertinggal. Jika dilihat dari perspektif Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk besar dan keberagaman tinggi. Tantangan internal seperti ketimpangan, korupsi, dan distribusi pembangunan selalu menjadi isu penting. Di saat yang sama, dunia terus berubah dengan cepat. Sejarah dinasti Qing menunjukkan bahwa ukuran negara bukan jaminan kekuatan. Yang menentukan adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Jika belajar dari dinasti Qing, ada satu hal yang sangat jelas. Mengabaikan masalah kecil hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas. Dalam banyak kasus, perubahan besar justru datang dari bawah, dari masyarakat yang sudah tidak lagi merasa terwakili. Pelajaran lainnya adalah pentingnya persatuan. Revolusi Xinhai berhasil karena banyak kelompok bergerak dengan tujuan yang sama. Ketika arah sudah sejalan, perubahan besar menjadi mungkin. Tanpa persatuan, perubahan hanya akan menjadi konflik berkepanjangan. Dinasti Qing pernah berada di puncak kekuasaan dunia, namun tanpa adaptasi, tanpa perbaikan internal, dan tanpa menjaga kepercayaan rakyat, kekuatan itu perlahan hilang. Dan pada akhirnya, sejarah menunjukkan satu hal yang sederhana tetapi sangat penting. Bukan yang paling besar yang akan bertahan, melainkan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dinasti Qing pernah berdiri sebagai simbol kekuatan terbesar di Asia, wilayahnya luas, rakyatnya banyak, dan pengaruhnya menjangkau berbagai penjuru dunia. Dari Istana Megah di Beijing, kekaisaran ini mengendalikan salah satu peradaban tertua yang pernah ada. Namun sejarah menunjukkan sesuatu yang sederhana, tapi sering diabaikan. Kekuasaan tidak runtuh karena lemah di awal,
Tetapi karena gagal berubah, di tengah jalan, dinasti Qing tidak langsung jatuh saat menghadapi ancaman pertama. Kekaisaran ini bertahan, melawan, dan mencoba menyesuaikan diri. Tapi setiap keterlambatan dalam mengambil keputusan, setiap masalah yang dibiarkan terlalu lama, perlahan menumpuk menjadi krisis yang tidak bisa dikendalikan. Dari dalam, kepercayaan rakyat hilang. Dari luar, tekanan terus datang. Dan di tengah semua itu, sistem yang seharusnya menjadi solusi justru tidak mampu menjawab tantangan zaman. Inilah yang membuat sebuah kekaisaran besar akhirnya runtuh. Bukan karena satu perang, bukan karena satu tokoh, tetapi karena rangkaian keputusan yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Dinasti Qing bukan sekadar cerita tentang akhir sebuah kerajaan. Dinasti Qing adalah pengingat bahwa perubahan bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Negara yang besar tetap bisa jatuh. Kekuasaan yang kuat tetap bisa runtuh jika tidak mampu mendengar, memahami, dan beradaptasi. Sejarah tidak pernah meminta untuk dihafal. Sejarah hanya ingin dipahami. Karena di dalam setiap kisah seperti dinasti Qing, selalu ada satu pesan yang sama. Masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatannya hari ini, tetapi oleh seberapa siap menghadapi perubahan esok hari.